Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai mitos yang berkembang di masyarakat. Kalau ketulangan, gumpalkan aja nasi panas itu dan telan gitu. Apakah ini benar secara ilmiah atau tidak? Kita akan bahas bersama Dr. Indra Zahrini, spesialis THT konsultan. Sesuai dengan tulisan Dr. Indra nih di buku pengobatan tradisional ya, ini ternyata yang banyak terdapat di masyarakat bahwa kalau ada ketulangan, cepat-cepat gumpalan nasi dimasukkan ke dalam tenggorok atau kadang-kadang pisang gitu ya, supaya tulang itu bisa lepas gitu ya. Nah, bagaimana penelusuran Dr. Indra mengenai kegiatan atau fakta yang dilakukan oleh masyarakat ini? Apakah memang sesuai dengan literatur kita atau memang tidak? Silakan Dr. Indra. Ya Prof, baik Prof. Yang pertama kita bahas gumpalan nasi Prof. Kebiasaan di masyarakat akibat ketulangan itu bukan makan nasi, tapi nasi padat yang hangat ditelan Prof. Ya. Ditelan sehingga diharapkan tulangnya lepas dengan gumpalan nasi padat yang hangat tersebut. Ya. Nah ternyata tindakan ini justru berbahaya oleh karena memang akibat padat daripada nasi itu bisa menyebabkan tulangnya makin masuk ke dalam. Ya. Nah sering juga kita lihat pisang yang padat-padat atau dengan jari di congkel-congkel atau dicobalah. Nah sebenarnya tindakan ini justru membuat yang pertama, kalau dia posisinya itu sepertinya tertancap di luar, dengan ada penekanan ini dia akan masuk. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan kalau tulangnya halus, bisa jadi dia patah. Patah tulangnya sehingga tidak nampak lagi waktu datang ke dokter, kita lihat dia sudah tidak tampak lagi di luar oleh karena dia patah oleh tindakan kita. Nah, jadi berdasarkan literatur yang kita dapat bahwa sebenarnya tidak dianjurkan atau tindakan ini sebaiknya tidak dilakukan oleh karena nanti akan memperparah suatu keadaan ketulangan yang dihadapi oleh pasien. Baik. Ya, jadi ini memang di masyarakat kita ini terbiasa asal nyangkut tulang, cari nasi padat gitu ya dimakan. Ternyata memang ini makin parah dan tidak dianjurkan ya Dr. Indra ya. Ya benar Pak. Kita sering di praktek ya di klinik THT sering menjumpai pasien dengan keluhan tulangnya nggak nampak lagi walaupun dengan endoskopi itu sudah masuk. Nah, kita yakin ini pasti sudah makan nasi gumpalan ini ya sehingga kita kesulitan. Nah kadang-kadang nggak dapat. Nah komplikasi tentu udah tahu kita kalau tulang masuk, luka masuk ke dalam jaringan tentu bisa infeksi ya gitu. Syukur-syukur daya tahan tubuhnya bagus bisa dia keluar sendiri, tapi kalau tidak bagus bisa menimbulkan infeksi ya gitu Dr. Indra ya. Ya benar Prof. Ya. Jadi rekomendasi kita dalam hal ini kita tidak menganjurkan ya gumpalan nasi dipakai apalagi panas untuk menghilangkan tulang yang tersangkut di tenggorokan. Ya, Dr. Indra ya. Benar Prof. Ya. Jadi apa anjurannya nih kalau orang ketulangan, Dr. Indra? Baik Prof, kalau kita ketulangan menderita tersangkut tulang, maka sebaiknya apabila tulangnya yang kecil dan tampak dan ada tenaga yang terlatih, mungkin masih memungkinkan dikeluarkan dengan menggunakan pinset. Tapi juga ini butuh keterampilan ya, tidak semua orang bisa melakukan, apakah orang tua atau orang lain. Nah, yang paling baik apabila ketulangan secepatnya mendatangi fasilitas kesehatan. Oleh karena sering yang kita dapati Prof datang sudah dalam keadaan parah, sudah coba dicongkel-congkel, sudah beberapa hari, sudah nyeri. Jadi ada baiknya memang sejak awal kalau merasa ketulangan mendatangi tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Iya, baik. Demikian Prof. Iya. Jadi memang kalau ada ketulangan ya jangan dipakai nasi panas padat ya satu, dan jangan dikorek-korek. Ini akan menyebabkan lebih parah dan tulang akan masuk ke jaringan dan susah mengeluarkannya. Nah tentu akan menimbulkan komplikasi. Baik Dr. Indra ya atas keterangannya, semoga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat kita. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.